Bayangkan sebuah tugas, membunuh monster yang tidak bisa dilukai oleh pedang, panah, atau senjata apapun. Monster yang kulitnya lebih keras dari baja dan amarahnya mampu meruntuhkan satu desa. Ini bukan sekadar cerita tentang kekuatan. Ini adalah kisah tentang penebusan dosa yang mengerikan, tentang kecerdasan yang lahir dari keputusasaan, dan awal dari sebuah legenda yang akan mengguncangkan dunia para dewa dan manusia. Inilah kisah tugas pertama Herakles melawan singa Nemea. Selamat datang di Kita Baca. Tugas Herakles yang pertama, melawan singa Nemea. Singa Nemea bukanlah singa biasa. Ia adalah keturunan monster mengerikan, Typhon dan Echidna. Dibesarkan oleh Hera sendiri, kulit emasnya yang tebal tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Herakles tiba di Nemea. Ia melihat jejak kehancuran yang ditinggalkan sang singa. Dengan percaya diri, ia melacak binatang itu hingga ke sarangnya. Dari kejauhan, ia melihat sang monster dan segera menarik busurnya. Namun, alih-alih menembus daging, anak panahnya justru memantul. Herakles terkejut. Ia mencoba lagi dengan pedang dan gada kayu zaitun raksasanya. Tapi, pedangnya bengkok dan gadanya hancur berkeping-keping. Sang singa hanya menggeram, sama sekali tidak terluka. Pada saat itulah Herakles sadar, monster ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Ia harus menggunakan sesuatu yang lebih purba, lebih kuat dari baja, yaitu akal dan kekuatan tubuhnya. Herakles mengubah taktik. Ia tidak lagi menyerang, tapi mengamati. Ia menemukan bahwa sarang singa itu adalah sebuah gua dengan 2 pintu masuk. Sebuah ide cemerlang pun muncul. Setelah memblokir satu jalan keluar, Herakles masuk ke dalam kegelapan gua, menjebak dirinya sendiri bersama sang monster. Di dalam ruang sempit itu, tidak ada tempat untuk lari. Ini bukan lagi pertarungan antara pahlawan dan binatang buas. Ini adalah bentrokan 2 kekuatan dahsyat. Herakles membuang senjatanya, mengandalkan otot-ototnya. Ia melompat, menghindari cakar tajam dan rahang yang siap meremukkan tulang, lalu dengan sekuat tenaga, ia memeluk leher sang singa. Singa itu memberontak dengan buas, tapi cengkraman Herakles bagaikan rantai besi yang tak terpatahkan. Perlahan, napas sang monster mulai habis. Rontaannya melemah, hingga akhirnya tubuh raksasa itu lemas tak bernyawa. Di dalam keheningan gua yang gelap, tugas pertama telah selesai. Herakles menang, tapi tugasnya belum selesai. Ia butuh bukti. Ia mencoba menguliti singa itu dengan pisaunya, tapi sia-sia. Kulit sang singa tetap tak tertembus. Hingga sebuah ilham dari Dewi Athena datang kepadanya. Gunakan senjata terbaik untuk melawan sang monster, yaitu monster itu sendiri. Dengan cakar singa itu, ia berhasil menguliti binatang tersebut. Ia menyampirkan kulit singa Nemea di tubuhnya, menjadikannya jubah dan zirah terkuat. Kepala singa itu menjadi tudung yang mengerikan. Ketika Raja Eurystheus melihat Herakles datang, bukannya terluka, melainkan berwujud monster yang ia perintahkan untuk dibunuh, sang raja menjerit ketakutan. Saking takutnya, Eurystheus melarang Herakles masuk ke dalam kota lagi. Sejak saat itu, semua hasil tugasnya harus diserahkan di luar gerbang. Tugas pertama tidak hanya memberikan Herakles kemenangan, tapi juga sebuah simbol abadi dari kekuatannya. Tugas pertama Herakles mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari senjata. Ketika cara biasa gagal, kita harus beradaptasi, menggunakan kecerdasan, dan menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam diri kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tugas paling cerdas dari Herakles? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan kisah mitologi epik seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penebusan dosa Herakles baru saja dimulai. Di tugas selanjutnya, ia harus menghadapi teror yang berbeda. Monster yang jika dipotong satu kepalanya, maka 2 kepala baru akan tumbuh menggantikannya.